Selamat datang lagi di channel Alur Light Novel. Kita langsung melanjutkan ke bab 3 dari Xianxia Epic Coiling Dragon. Rahasia darah naga mulai terbuka dengan drama keluarga. Siap ikut Lin Li menghadapi kenyataan pahit? Yuk simak detailnya yang bakal bikin hati bergetar. Lin Li ngerasain kepalanya berdengung, kayak disambar petir. Pikirannya kacau ketika dengar pengakuan ayahnya soal klan Dragon Blood Warrior yang legendaris itu. Sepanjang hidupnya dia ngira klan Baruch cuma bangsawan tua yang bangkrut. Manor kompang camping, dinding penuh lumut, harta warisan udah laris dijual. Gimana mungkin itu nyambung sama cerita pejuang naga Saint Level yang bisa menghancurkan gunung? Hog lihat ekspresi syok di wajah putranya, muncul sedikit kebanggaan di wajah tegasnya, lalu suruh Lin Li maju ke deretan tablet roh leluhur di depan aula. Dia bilang 3 tablet paling atas khusus untuk Dragon Blood Warrior sejati. Hawk angkat Lin Li ke belakang tumpukan tablet batu hitam yang mengkilap, nunjuk ukiran kuno yang masih jelas setelah 5.000 tahun. Mata Lin Li melebar saat baca tulisan purba yang cerita kisah-kisah gila Baruch, Dragon Blood Warrior pertama di benua Yulan. Tahun 1460 kalender Yulan. Dia berhadapan dengan Black Dragon dan Titanic Frostworm. Di luar tembok linan, darah naga yang membeku menyebar. Namanya mengguncang dunia. Tahun 4579 di pantai utara, setelah adu maut berjam-jam lawan Kaisar Ular 9 Kepala, Baruch menang dan mendirikan klan Baruch sebagai pemimpin pertama. Sambung menyambung. Ryan Baruch generasi kedua, tahun 490, tundukkan Golden Dragon Saint Level di Pegunungan Binatang Ajaib, jadi Saint Golden Dragon Rider yang terkenal sampai 1497. Hazard Baruch, generasi ketiga yang lahir 5360, pertama kali bertarung melawan singa berawak bermata Saint Level di Pegunungan Matahari Terbenam. Pertarungan itu bikin singa kabur, namanya meledak di seluruh benua. Satu nama, satu kisah epik terus mengalir. Darah Lin Li mendidih, bangga, terpesona, tapi juga nggak percaya. Hog jelasin inti dari jadi Dragon Blood Warrior. Kepadatan Dragon Blood di darah. Semakin ke bawah generasi, kepadatan biasanya makin tipis. Jadi peluang muncul warrior sejati lebih kecil. Meski kadang, secara acak, ada keturunan yang punya darah tebal lagi. 3 generasi awal Baruch emang Dragon Blood murni, umur mereka melesat panjang, ada yang hidup ratusan sampai 700 tahun. Tapi setelah Hazard, generasi keempat muncul hampir 1000 tahun kemudian, kelima muncul ribuan tahun kemudian, lalu 1000 tahun terakhir nihil. Dragon Blood Warrior generasi kelima cuma bertahan 2 abad di Yulan, lalu hilang, dan klan Baruch lama-kelamaan runtuh. Hawk geleng kepala sambil napas pelan, mata tetap berbinar kalau masih ada keturunan darah tebal. Cukup puluhan tahun latihan, bisa langsung jadi warrior lagi, dan mungkin mengembalikan kejayaan Baruch. Sekarang Lin Li 6,5 tahun, usia pas buat tes akurat kepadatan darah naga. Hawk mutusin untuk uji hari itu juga. Lin Li kaget campur gugup, dia ngerti implikasinya. Tes ini bisa tentuin nasibnya sebagai pewaris sejati atau bukan. Hawk buru-buru ke kamar pribadi ambil Dragon Blood Needle, ninggalin Lin Li sendirian di aula yang diterangi lilin. Bocah itu gelisah, pengen banget jadi warrior naga, tapi takut darahnya tipis dan bakal bikin ayah kecewa. Dia nggak mau lihat Hawk sedih lagi. Dibesarkan tanpa ibu, tanggung jawab sebagai kakak besar terasa berat. Hawk balik bawa jarum tipis panjang 20 cm yang dingin mengkilap. Lin Li tebak itu alat tes. Tangan kanannya gemetar waktu diberi. Hawk senyum, bilang enggak bakal sakit. Lalu tusuk pelan jari manis Lin Li sampai darah segar naik ke jarum. Dia angkat jarum, menatap dengan sangat fokus. Lin Li menatap balik penuh harap namun takut, jantungnya berdegup kencang. Setelah menimbang lama, Hawk nampak kecewa. Lin Li langsung merasakan panas di mata, air mata jatuh. Darahnya ternyata tipis, nggak cukup untuk jadi Dragon Blood Warrior sejati. Rasa gagal itu menusuk. Semua impiannya sebagai pewaris runtuh. Hawk segera memeluk Lin Li, menenangkan. Umur 6,5 masih bocah, nggak apa-apa menangis. Dia bilang ia tak menyalahkan. Setelah ribuan tahun gagal, ekspektasinya memang rendah sejak awal. Lin Li tahan napas.
hapus air mata, minta maaf karena bikin ayah kecewa sambil memeluk Hawk. Sesak di dada perlahan agak reda meski masih sedih. Wharton yang 2 tahun sudah tertidur di gendongan kakek Hiri. Hawk menyindir dirinya sendiri, bilang ia dulu juga nggak berani berharap terlalu tinggi soal jadi warrior naga. Nggak sering Hawk nunjuk lembut begini, biasanya dia ketat. Dia menatap deretan tablet roh dengan mata yang penuh pilu, lalu buka tujuan hidup sebenarnya, memulihkan pusaka leluhur klan Baruch, Warblade Slaughterer, milik pemimpin pertama Baruch. Sayangnya 600 tahun lalu, para keturunan yang boros menjual pusaka itu demi uang. Hawk gemetar karena marah dan malu. Penjualan pusaka leluhur itu jadi aib yang menghantui klan. Selama 600 tahun generasi demi generasi berusaha tebus, tapi selalu gagal. Pusaka itu dijual seharga 180.000 koin emas. Harga gila yang bahkan manor ini tak laku seharga itu. Pemilik sekarang pasti orang besar yang nggak mau lepas. Klan Dragonblood kuno yang pernah agung sampai menjual pusaka sendiri, itu penghinaan yang tetap membekas di hati Hawk. Linli lihat ayah sedih dan berjanji pada diri sendiri. Suatu hari dia akan menebus pusaka itu dan membawa kembali ke manor. Hawk tertawa pelan sambil mengacak rambut Linli penuh sayang. Di dalam hati dia teringat janji yang pernah ia lontarkan pada kakeknya bertahun-tahun lalu, berusaha mengembalikan kehormatan klan, meski sejauh ini semua usaha gagal. Ayah dan anak itu berpelukan di aula leluhur yang sepi. Kini tinggal 3 anggota klan Baruch yang bertahan di era ini. Kapan klan yang runtuh itu bisa bangkit lagi jadi megah? Linli rebahkan kepalanya di dada Hawk, tinju kecilnya mengepal penuh tekad, dia tak akan menyerah. Bab 3 Coiling Dragon ini menutup dengan rahasia darah naga yang mengharu biru. Lanjut pantengin channel Alur Light Novel supaya bab 4 langsung nyambung. Jangan putus semangat. Subscribe biar komunitas pecinta kultivasi kita tetap hidup dan berenergi. Siapa tahu suatu hari kita juga bisa jadi legend seperti para Saint Level.